Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, ahli gizi sehat. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini saya mau memberikan tentang info diet rendah kolesterol ya. Tentu pemirsa semua pengen tahu ya, diet rendah kolesterol itu seperti apa ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya info-info dari saya, terutama diet rendah kolesterol. Oke, baik, diet rendah kolesterol diberikan kepada seseorang yang mengalami peningkatan kolesterol darahnya ya. Kadar normal kolesterol darah kita itu ambang batasnya adalah 200 mg per dl ya. Jadi kalau Anda sudah memiliki di atas itu, sebenarnya sih ada acuan juga, katanya boleh kalau sudah 2500 mg per dl baru Anda 250 ya mg per dl Anda boleh menggunakan diet kolesterol. Tapi saran saya sebaiknya kalau Anda sudah di atas 200 mg per dl, sebaiknya Anda menjalankan diet rendah kolesterol. Tujuan diet ini adalah agar kadar kolesterol darah Anda tidak melonjak naik. Bisa diharapkan tidak terjadi pada penyumbatan pembuluh darah ya, karena kolesterol yang jahat itu dia menempel di pembuluh darah bisa dan mengganggu pembuluh darah kita sehingga terjadi namanya arteriosklerosis penyumbatan, dan ini sering terjadi pada jantung yang kita kenal dengan jantung koroner ya, dan juga bisa menyebabkan serangan di otak yang kita kenal dengan stroke ya. Nah, ini yang mestinya kita waspadai. Nah, bagi Anda yang mempunyai kadar kolesterol 200 mg per dl di atasnya, sebaiknya Anda sudah mulai warning ya. Apa saja yang harus dilakukan dalam diet rendah kolesterol berikut ini ya. Oke, pertama, Anda harus mengurangi konsumsi bahan makanan yang tinggi kolesterol ya. Bahan makanan yang tinggi kolesterol itu pemirsa semua adalah bahan makanan yang berasal dari hewan ya. Saya mau mempertegas lagi bahwa kolesterol itu hanya ada pada hewani ya, pada nabati itu tidak ada kolesterol pemirsa. Jadi ada iklan yang mengatakan minyak goreng tanpa kolesterol, yang memang benar minyak goreng tidak ada kolesterol karena dia dari nabati ya. Nah, kolesterol ini tinggi pada sumber hewani. Pertama adalah otak pemirsa ya, otak, kemudian jeroan ya, hati, ginjal, itu kadar kolesterolnya sangat tinggi. Sebaiknya Anda menghindari makanan yang tinggi jeroan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, susu full cream ya, itu juga tinggi kolesterol karena dia kaya lemak ya. Anda bisa pilih non fat kalau Anda mengkonsumsi. Kemudian dari ikan ya, ikan udang ya, lobster ya, kepiting ya, itu semua kandungan kolesterolnya sangat tinggi. Sebaiknya Anda menghindari makanan tersebut ya. Kemudian mentega ya, mentega juga kaya akan kolesterol. Kemudian daging yang berlemak ya, daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging unta ya, itu juga kandungan kolesterolnya tinggi. Kemudian dari jenis makanan olahan ya, hati-hati dengan makanan olahan. Makanan olahan juga tinggi kolesterol, terutama seperti sosis ya, apalagi daging kornet ya, kemudian sosis ya, dan juga banyak produk-produk lain yang kandungan kolesterolnya tinggi. Anda harus menghindari ya, atau membatasi. Itu yang pertama untuk diet rendah kolesterol. Yang kedua adalah Anda harus memperbanyak konsumsi lemak tidak jenuh ya. Lemak jenuh itu ada pada tadi yang saya sebutkan ya, pada sumber nabati ya, pada sumber hewani, daging ya, mentega dan lain-lain yang terbuat dari hewan. Tapi Anda sebaiknya mengkonsumsi yang tidak jenuh ya. Tidak jenuh itu dari nabati ya, misalnya minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak zaitun ya. Itu kandungan justru kandungannya malah membantu menurunkan kadar kolesterol jahat ya. Nah, jadi Anda mulai mengurangi itu. Jadi selalu menghindari bahan makanan yang tinggi kolesterol ya pemirsa ya. Nah, yang ketiga adalah dalam memasak ya. Dalam memasak Anda sangat dianjurkan menghindari digoreng. Kalau mau juga ya satu kali aja ya.
karena digoreng itu juga mempengaruhi nanti jumlah lemak tubuh ya. Karena apa? Karena memang lemak juga walaupun dia bukan sumber dari kolesterol, tapi dia memicu meningkatnya kadar kolesterol ya. Jadi makanan yang digoreng-goreng itu sebaiknya dihindari ya. Nah itu yang berikutnya. Selanjutnya adalah mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi serat ya. Makanan yang tinggi serat adalah dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kandungan serat pada buah-buahan dan sayur-sayuran itu akan mengikat ya kolesterol jahat, yang membuang kolesterol jahat sehingga kita terhindar dari arteriosklerosis, penyebab penyakit jantung dan stroke ya. Oleh karena itu Anda sebaiknya mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak ya. Untuk sayur itu dianjurkan 3 porsi sehari. Satu porsinya adalah di satu mangkok ya, sekitar 100 gram ya, atau 75 sampai 100 gram. Kemudian buah Anda dianjurkan 4 kali ya, makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, agar terpenuhi serat yang ada di dalam makanan tersebut untuk keperluan kita, karena dia mengurangi tingkat kolesterol kita juga ya. Tentu pemirsa sudah mulai khawatir kan kalau kadar kolesterolnya sudah 200 di atas ya, karena ini sudah warning, waspada ya. Berikutnya adalah mengkonsumsi air putih yang banyak ya. Metabolisme kita jadi baik kalau kita rajin mengkonsumsi air putih. Hindari mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi energi ya, minuman yang tinggi energi. Nah yang berikutnya adalah berolahraga ya. Olahraga juga membantu menurunkan kadar kolesterol darah kita ya. Kemudian menghilangkan stres ya. Nah bagi Anda yang mengalami kolesterolnya tinggi dan berat badan Anda juga berlebih alias obesitas atau gemuk, Anda juga menurunkan jumlah kolesterolnya dan juga menurunkan kalorinya ya, karena kalori berlebih akan disimpan berbentuk lemak. Obesitas itu akibat kebanyakan kalori yang dikonsumsi tapi rendah serat ya, rendah serat dan lain-lain, yang akibatnya memicu orang untuk obesitas. Obesitas juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya tadi ya, penyakit jantung dan stroke. Jadi Anda di samping mengurangi kadar kolesterol, bagi yang obesitas juga mengurangi kalori ya. Usahakan penggunaan nasi jangan sampai berlebih. Kebanyakan mengkonsumsi nasi dan sumber-sumber gula yang lain itu malah memicu meningkatnya kadar kolesterol Anda ya. Nah demikian info yang dapat saya sampaikan. Jadi Anda dalam menjalankan diet rendah kolesterol harus benar-benar memperhatikan bahan makanan tadi ya. Begitu Anda mengkonsumsi berlebih, otomatis dia akan meningkatkan kadar kolesterol darah Anda ya. Sebenarnya kolesterol itu baik pemirsa. Dia diperlukan sebagai bahan dasar untuk hormon ya. Kemudian kebutuhan saraf ya. Dan banyak lagi fungsi yang lain dari kolesterol. Cuma dia kalau berlebih itu berbahaya. Dia mempunyai sifat yang tidak baik ya. Dia menempel di pembuluh darah dan memicu, akibatnya nanti akan terjadi arteriosklerosis. Dan kadang-kadang kita tanpa menyadarinya ya, suka mengkonsumsi bahan makanan yang enak-enak ya, ini kadang-kadang tidak terkontrol dan kadang-kadang menjadi fatal. Sudah terkena serangan jantung dan stroke baru sadar. Lebih baik Anda melakukan diet rendah kolesterol kalau kadar laboratorium Anda sudah 200 mg per dl di atasnya ya, karena itu batas maksimal ya. Usahakan jangan sampai berlebih ya, karena tidak baik bagi Anda ya. Jangan takut dengan kolesterol sebenarnya, tapi jangan berlebih ya. Itu bahan makanan tadi, jeruan ya, telur yang kuningnya itu juga tinggi kolesterol ya. Bahkan satu biji telur itu hampir 200 mg ya kandungan kolesterolnya. Jadi kebanyakan memang sumber-sumber hewani ini kaya akan kolesterol. Sebaiknya Anda memilah-milah. Kalau mau pengen juga jangan berlebih ya, karena kesehatan itu lebih penting. Kalau Anda tidak bermasalah dengan kolesterol, aman-aman saja, silahkan mengkonsumsi. Tapi jangan sampai berlebih, karena berlebih itu tidak baik ya pemirsa. Jelas akibatnya nanti tidak bagus bagi kesehatan. Demikian info tentang diet rendah kolesterol.
Bagi Anda yang mau bertanya tentang diet ini, boleh tulis komentar di video ini ya. Nanti akan saya balas untuk menjawabnya. Konsultasinya gratis sebisa ya. Saya ahli gizi Rosehan akan selalu memberikan info-info yang baik bagi Anda seputar gizi dan makanan ya. Jangan lupa di-share ya video ini agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkannya. Terima kasih. Jaga kesehatan, tanamkan 4M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan mengkonsumsi makanan, sayur dan buah agar kekebalan kita meningkat. Terima kasih. Salam gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.